Hai semua, kereta cepat Jakarta-Bandung kini telah beroperasi. Sebuah pencapaian yang patut dibanggakan oleh Indonesia. Namun, mari kita ingat kembali bagaimana proyek ini awalnya direncanakan pada tahun 2016 dan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat tinggi, politisi, hingga masyarakat sipil. Banyak yang meragukan keberhasilan proyek ini. Bahkan, media asing turut memberikan komentar negatif, menyebut proyek ini sebagai pemborosan, kurang matang dalam riset, dan belum siap dalam regulasi serta kesiapan pengguna. Lebih jauh lagi, proyek ini sempat dikaitkan dengan jebakan utang Cina yang mengkhawatirkan. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Meskipun banyak penolakan, kini Indonesia berhasil menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki kereta cepat yang sudah beroperasi. Pencapaian ini tentu membuat beberapa negara di ASEAN dan bahkan negara-negara lain di luar ASEAN merasa iri. Salah satunya adalah India, yang segera mengikuti jejak Indonesia dengan menandatangani perjanjian kerjasama proyek kereta cepat dengan Jepang pada tahun 2016. Proyek ini dinamai Bullet Train yang menggunakan kereta cepat jenis Shinkansen dengan jarak yang direncanakan mencapai 58 km dari Ahmedabad hingga Mumbai. India juga memiliki konsep proyek yang sangat ambisius, dengan kereta cepat yang direncanakan melaju di jalur bawah air, dilengkapi dengan atap kaca yang memberikan pengalaman layaknya SeaWorld. Biaya proyek ini diperkirakan mencapai 14 miliar US dollar, termasuk 24 rangkaian kereta, bunga selama konstruksi, dan biaya masuk. Namun sayangnya, proyek ini justru menghadapi banyak kendala dan tidak berjalan sesuai rencana. Hingga kini, dari 58 km jalur yang direncanakan, baru sekitar 10 km yang terbangun, dan itu pun belum siap digunakan. Masalah utama yang dihadapi India dalam proyek kereta cepat ini adalah pembebasan lahan. Mirip dengan yang dialami oleh Indonesia. Hingga saat ini, India baru mampu menyelesaikan pembebasan lahan sekitar 30% dari rencana. Banyak masyarakat yang menolak proyek ini dan meminta agar jalur kereta dialihkan, yang tentunya akan meningkatkan biaya proyek. Penundaan selama 5 tahun juga menambah kerugian yang harus ditanggung. Dengan biaya yang awalnya diperkirakan 1,6 lakh crore, kini membengkak menjadi sekitar 2 lakh crore. Di sisi lain, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga bukan tanpa tantangan. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun proyek ini mencapai sekitar 7,5 miliar US dollar, sebagian besar dari pinjaman luar negeri. Jika dilihat dari sudut pandang kapitalis, proyek ini diperkirakan baru akan balik modal dalam 40 tahun. Ini berarti proyek ini akan menjadi beban negara dalam jangka panjang. Namun, bukan berarti proyek ini tidak memiliki manfaat. Salah satu manfaat utama dari kereta cepat Jakarta-Bandung adalah pengurangan kemacetan di wilayah Jabodetabek. Kemacetan di wilayah ini menyebabkan kerugian hingga 100 triliun rupiah per tahun. Dengan adanya kereta cepat, diharapkan masyarakat akan lebih memilih transportasi massal, sehingga mengurangi kemacetan dan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, kereta cepat ini juga menggunakan 100% energi listrik yang turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi polusi udara yang menjadi masalah besar di Jakarta. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga memiliki makna politik yang penting. Bukan dalam arti politik praktis, tetapi lebih kepada citra Indonesia di kancah internasional. Selama ini, Indonesia sering dianggap sebagai negara yang tertinggal, baik di tingkat ASEAN maupun Asia. Dengan adanya kereta cepat ini, Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak lagi menjadi buntut
dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perlombaan membangun kereta cepat tidak hanya terjadi di ASEAN, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Negara-negara seperti Jepang dan Cina telah lama bersaing dalam hal ini, dan kini Indonesia berhasil masuk dalam kompetisi tersebut. Singapura dan Malaysia sebenarnya telah merencanakan proyek kereta cepat lebih dulu pada tahun 2013 dengan jalur yang melintasi batas wilayah kedua negara. Namun, proyek ini akhirnya dibatalkan pada tahun 2020 dan Malaysia harus membayar ganti rugi sebesar 102,8 juta US dollar kepada Singapura. Kesimpulannya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak hanya tentang mencari keuntungan finansial, tetapi lebih kepada manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan citra Indonesia di mata dunia. Proyek ini menjadi simbol bahwa Indonesia telah berubah menjadi negara yang bekerja lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sebelumnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.